Hai semuanya, ada banyak pria yang terlihat kuat di luar. Suaranya tegas, langkahnya mantap, pendapatnya lantang. Tapi hanya sedikit yang benar-benar kuat di dalam, yang mampu berhenti sejenak sebelum bereaksi, yang sanggup menahan diri saat emosi memuncak, dan yang tetap waras ketika dunia seakan menantangnya untuk meledak. Video ini bukan tentang menjadi pria sempurna, tapi tentang menjadi pria yang cukup sadar untuk tidak dikendalikan oleh dirinya sendiri. Menjadi pria yang bisa menahan diri bukanlah perkara terlihat gagah atau selalu benar di mata orang lain. Ini soal kemampuan mengelola dorongan, emosi, dan ego yang seringkali datang tanpa diundang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua dihadapkan pada banyak pemicu, mulai dari tekanan pekerjaan, tuntutan keluarga, godaan dunia digital, sampai ekspektasi sosial yang diam-diam memaksa pria untuk selalu kuat, selalu menang, dan selalu tampak tidak goyah. Padahal, realitanya, menjadi pria yang benar-benar dewasa justru seringkali berarti berani menahan diri, bukan memaksakan kehendak. Menahan diri bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita memiliki kendali atas diri sendiri. Ketika emosi muncul, marah, kecewa, iri atau tersinggung, respons paling mudah adalah meluapkannya. Tapi respons termudah jarang menjadi yang paling bijak. Disinilah peran menahan diri menjadi sangat penting. Bukan dengan memendam semuanya sampai meledak, tetapi dengan memberi jarak antara apa yang dirasakan dan apa yang dilakukan. Banyak masalah besar dalam hidup berawal dari satu momen kecil ketika seseorang gagal menahan diri. Entah itu kata-kata yang terucap tanpa pikir panjang, keputusan impulsif, atau tindakan yang lahir dari emosi sesaat. Sebaliknya, banyak perubahan besar juga lahir dari kemampuan sederhana untuk berhenti sejenak dan berpikir. Dalam budaya yang sering memuja reaksi cepat dan keberanian yang meledak-ledak, menahan diri sering disalahpahami sebagai sikap pasif. Padahal, menahan diri justru membutuhkan energi mental yang lebih besar. Dibutuhkan kesadaran untuk mengenali emosi, kejujuran untuk mengakui dorongan yang muncul, dan keberanian untuk tidak langsung menuruti semuanya. Pria yang bisa menahan diri tidak berarti tidak punya hasrat atau amarah. Tetapi ia tidak membiarkan hal-hal itu mengendalikan arah hidupnya. Ia paham bahwa tidak semua pertempuran harus dimenangkan, dan tidak semua provokasi harus dibalas. Dalam relasi, kemampuan ini menjadi pondasi penting. Banyak hubungan rusak bukan karena kurang cinta, tapi karena kurangnya kendali diri. Kata-kata kasar yang terlanjur keluar, sikap defensif yang berlebihan, atau keinginan untuk selalu menang sendiri seringkali meninggalkan luka yang sulit diperbaiki. Menahan diri di sini berarti memilih untuk mendengarkan lebih dulu, memberi ruang bagi perasaan orang lain, dan tidak menjadikan ego sebagai pusat segalanya. Dalam pekerjaan, menahan diri membantu kita tetap fokus dan profesional. Tidak semua kritik adalah serangan, dan tidak semua kegagalan adalah akhir. Pria yang mampu menahan diri tidak mudah terpancing emosi oleh situasi sementara. Ia belajar melihat gambaran besar, menimbang konsekuensi jangka panjang, dan bertindak dengan kepala dingin. Ini bukan soal menekan emosi sampai hilang, tetapi mengelolanya agar tidak merusak. Dunia modern memberi kita begitu banyak stimulasi instan. Segalanya serba cepat, serba memancing reaksi. Media sosial misalnya, seringkali mendorong kita untuk bereaksi cepat, marah cepat, dan merasa paling benar. Di tengah arus ini, menahan diri menjadi bentuk perlawanan yang sunyi namun kuat. Memilih untuk tidak berkomentar, tidak membandingkan diri secara berlebihan, dan tidak terjebak dalam validasi instan adalah latihan kedewasaan. Menjadi pria yang bisa menahan diri juga berarti berdamai dengan ketidaksempurnaan. Kita semua pernah gagal, pernah salah, dan pernah bertindak tidak sesuai nilai yang diyakini. Menahan diri tidak berarti selalu berhasil, tetapi mau belajar dari kegagalan itu tanpa menyalahkan dunia. Ada ketenangan tersendiri ketika kita berhenti bereaksi berlebihan terhadap segala hal. Hidup terasa lebih ringan, karena tidak semua hal dianggap ancaman. Dari sini, perlahan-lahan muncul rasa hormat pada diri sendiri. Bukan karena dipuji orang, tapi karena kita tahu telah memilih respons yang lebih baik daripada dorongan sesaat. Jika ditelusuri lebih dalam, menahan diri sebenarnya berakar pada kesadaran diri. Banyak pria hidup dalam mode otomatis, menjalani hari tanpa benar-benar menyadari apa yang sedang dirasakan. Emosi datang dan pergi, tapi tidak pernah benar-benar dikenali. Akibatnya, saat emosi itu memuncak, reaksinya pun tak terkendali. Menjadi pria yang bisa menahan diri berarti berani berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang dirasakan dan mengapa. Kesadaran ini tidak muncul dalam semalam. Ia tumbuh dari kebiasaan refleksi, dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri, dan dari kemauan untuk tidak terus-menerus melarikan diri dari rasa tidak nyaman. Banyak pria diajarkan sejak kecil untuk menekan perasaan, untuk tidak terlihat lemah,
dan untuk selalu tampil tangguh. Sayangnya, menekan perasaan bukanlah menahan diri. Menekan perasaan justru sering membuat emosi itu menumpuk dan meledak dalam bentuk yang lebih merusak. Menahan diri yang sehat berarti mengakui perasaan itu ada, lalu memilih respons yang tepat. Ini membutuhkan kedewasaan emosional yang jarang dibicarakan secara terbuka. Dalam kehidupan sosial, kemampuan menahan diri sering diuji lewat konflik kecil yang tampak sepele. Perbedaan pendapat, kesalahpahaman, atau candaan yang menyinggung bisa dengan mudah berubah menjadi pertengkaran besar jika ego dibiarkan memimpin. Pria yang bisa menahan diri tidak merasa harga dirinya runtuh hanya karena tidak membalas. Ia tahu bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh seberapa keras ia bereaksi. Ia memilih untuk menjaga ketenangan, bahkan ketika orang lain tidak melakukannya. Sikap ini bukan berarti membiarkan diri diinjak, tetapi memilih waktu dan cara yang tepat untuk bersikap tegas. Menahan diri juga berkaitan erat dengan disiplin. Disiplin untuk tidak selalu mengikuti keinginan sesaat, entah itu keinginan untuk bermalas-malasan, melarikan diri dari tanggung jawab, atau mencari pelarian instan dari stres. Pria yang bisa menahan diri memahami bahwa kepuasan jangka pendek seringkali harus dikorbankan demi tujuan jangka panjang. Ia tidak selalu menunggu motivasi datang, karena ia tahu motivasi itu naik turun. Yang ia andalkan adalah komitmen pada nilai dan tujuan hidupnya. Dalam konteks ini, menahan diri bukanlah tindakan negatif, melainkan investasi. Investasi pada masa depan yang lebih stabil, relasi yang lebih sehat, dan mental yang lebih kuat. Dunia mungkin tidak selalu menghargai pria yang tenang dan tidak reaktif, tapi dampaknya akan terasa dalam jangka panjang. Ketenangan batin, kepercayaan diri yang tidak bergantung pada pengakuan luar, dan kemampuan untuk tetap rasional di tengah tekanan adalah hasil dari latihan menahan diri yang konsisten. Banyak orang mengira bahwa menahan diri berarti hidup jadi membosankan atau terlalu serius. Padahal justru sebaliknya, ketika kita tidak lagi dikendalikan oleh emosi yang meledak-ledak, hidup menjadi lebih jernih. Kita bisa menikmati hal-hal sederhana tanpa drama berlebihan. Kita bisa tertawa tanpa harus merendahkan orang lain, dan kita bisa bercanda tanpa melukai. Menahan diri memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk tumbuh. Ia membuat kita lebih selektif dalam memilih pertempuran, lebih bijak dalam menggunakan energi, dan lebih sadar akan dampak dari setiap tindakan. Pria yang mampu menahan diri seringkali menjadi sosok yang dicari saat situasi sulit. Bukan karena ia paling keras suaranya, tapi karena ia membawa ketenangan. Di dunia yang bising, ketenangan adalah kekuatan yang langka. Dalam perjalanan hidup, godaan untuk kehilangan kendali akan selalu ada. Setiap fase membawa tantangan yang berbeda, dan setiap tantangan menguji kemampuan kita untuk tetap waras. Saat menghadapi kegagalan, menahan diri berarti tidak larut dalam menyalahkan diri atau orang lain. Ia berarti menerima kenyataan dengan jujur, lalu bergerak maju dengan pelajaran yang didapat. Saat menghadapi kesuksesan, menahan diri berarti tidak terjebak dalam kesombongan. Kesuksesan yang tidak diimbangi dengan kendali diri seringkali membuat seseorang lengah dan akhirnya jatuh lebih keras. Pria yang bisa menahan diri tahu bahwa hidup selalu bergerak naik turun dan tidak ada kondisi yang benar-benar permanen. Kesadaran ini membuatnya lebih rendah hati saat berada di atas dan lebih tabah saat berada di bawah. Dalam peran sebagai pasangan, ayah atau pemimpin, kemampuan menahan diri menjadi teladan yang nyata. Anak-anak misalnya, belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Pria yang mampu mengelola emosinya memberi contoh bahwa kekuatan sejati tidak identik dengan kemarahan. Ia menunjukkan bahwa berbicara dengan tenang, mengakui kesalahan dan meminta maaf bukanlah tanda kelemahan, melainkan kedewasaan. Dalam hubungan romantis, menahan diri membantu menjaga komunikasi tetap sehat. Tidak semua perbedaan harus diselesaikan saat itu juga, apalagi dalam kondisi emosi yang memanas. Memberi waktu untuk menenangkan diri seringkali membuat solusi lebih mudah ditemukan. Dunia sering mempromosikan gambaran pria ideal yang dominan, agresif, dan selalu menang. Namun gambaran ini jarang membahas sisi rapuh yang sebenarnya juga dimiliki oleh setiap manusia. Menjadi pria yang bisa menahan diri berarti berani melawan narasi sempit tersebut. Ia berani mengakui bahwa tidak selalu tahu segalanya, bahwa membutuhkan bantuan bukanlah aib, dan bahwa mengelola emosi adalah bagian dari tanggung jawab pribadi. Menahan diri juga berkaitan dengan cara kita memandang orang lain. Ketika kita tidak mudah tersinggung, kita lebih mampu melihat konteks dan niat di balik tindakan orang lain. Kita menjadi lebih empatik, lebih sabar, dan tidak mudah menghakimi. Ini tidak berarti menjadi naif atau membiarkan ketidakadilan, tetapi memilih respons yang proporsional.
Dalam jangka panjang, sikap ini membuat hidup sosial terasa lebih damai. Konflik tidak hilang sepenuhnya, tapi tidak lagi menguras energi secara berlebihan. Pria yang bisa menahan diri juga lebih mampu menikmati kesendirian. Ia tidak selalu membutuhkan distraksi untuk menghindari pikirannya sendiri. Dalam keheningan, ia belajar mengenal dirinya lebih dalam. Dari sana, muncul kejelasan tentang apa yang benar-benar penting dan apa yang bisa dilepaskan. Banyak keputusan buruk diambil karena ketidakmampuan untuk duduk dengan ketidaknyamanan sesaat. Menahan diri melatih kita untuk bertahan dalam momen itu tanpa harus segera melarikan diri. Latihan ini mungkin terasa berat di awal, tapi seiring waktu ia membangun ketangguhan mental. Kita menjadi lebih tahan banting, bukan karena tidak pernah terluka, tetapi karena tahu cara merespons luka tersebut. Dunia tidak akan menjadi lebih lembut hanya karena kita berharap demikian. Yang bisa kita kendalikan hanyalah respons kita sendiri. Dan disitulah letak kekuatan terbesar seorang pria. Pada akhirnya menjadi pria yang bisa menahan diri adalah perjalanan panjang, bukan tujuan yang selesai dalam satu titik. Akan ada hari-hari ketika kita berhasil menjaga kendali, dan ada hari-hari ketika kita tergelincir. Yang terpenting bukanlah kesempurnaan, melainkan komitmen untuk terus belajar. Setiap kali kita memilih untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi, kita sedang memperkuat otot mental yang sama. Setiap kali kita memilih diam daripada melukai, kita sedang membangun karakter. Menahan diri tidak selalu terlihat oleh orang lain, tapi dampaknya terasa paling dalam oleh diri kita sendiri. Ada rasa tenang yang muncul ketika kita tahu telah bertindak selaras dengan nilai yang diyakini. Rasa tenang ini tidak bergantung pada situasi luar, melainkan hubungan kita dengan diri sendiri. Dalam dunia yang sering memancing reaksi berlebihan, menjadi pria yang bisa menahan diri adalah pilihan yang radikal. Pilihan untuk tidak hidup di bawah kendali emosi sesaat, pilihan untuk bertindak dengan kesadaran, bukan impuls. Pilihan ini mungkin tidak selalu populer, tapi ia membawa kita pada hidup yang lebih utuh. Kita menjadi lebih hadir dalam setiap momen, lebih bertanggung jawab atas tindakan, dan lebih siap menghadapi konsekuensi dengan kepala tegak. Menahan diri juga memberi ruang bagi kebebasan yang sejati. Kebebasan bukan berarti melakukan apa saja tanpa batas, melainkan kemampuan untuk memilih dengan sadar. Ketika kita tidak lagi diperbudak oleh dorongan instan, kita memiliki kebebasan untuk menentukan arah hidup. Kita bisa memilih respons yang membangun, bukan merusak. Kita bisa memilih jalan yang mungkin lebih sulit di awal, tapi lebih menenangkan di akhir. Menjadi pria yang bisa menahan diri bukan berarti menghilangkan sisi maskulin atau gairah hidup. Justru sebaliknya, ia menyalurkan energi itu ke arah yang lebih bermakna. Gairah untuk berkembang, untuk melindungi, untuk mencipta dan untuk bertumbuh bersama orang-orang di sekitar. Energi yang dulu habis untuk konflik dan drama, kini bisa digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Pada titik ini, kita menyadari bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari seberapa keras kita berteriak, tapi dari seberapa mampu kita menjaga ketenangan saat semua terasa kacau. Pria yang bisa menahan diri tidak selalu menang di mata dunia, tapi ia jarang kalah di hadapan diri sendiri. Dan mungkin, itulah kemenangan yang paling layak diperjuangkan oleh kita semua. Menjadi pria yang bisa menahan diri juga berarti berani menghadapi kenyataan bahwa hidup tidak selalu adil dan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Banyak orang kehilangan kendali bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena ekspektasinya terlalu tinggi. Ketika realita tidak sesuai harapan, emosi langsung mengambil alih. Marah, kecewa, frustasi, lalu bereaksi tanpa pikir panjang. Padahal, salah satu bentuk kedewasaan adalah menerima bahwa dunia tidak berutang apapun pada kita. Menahan diri di sini berarti tidak menjadikan setiap kekecewaan sebagai alasan untuk bersikap kasar atau merusak. Kita belajar membedakan antara apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak. Fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita sendiri memberi ketenangan yang jauh lebih besar daripada mencoba mengatur segala sesuatu di luar diri. Banyak pria terjebak dalam kelelahan mental karena terus berusaha mengontrol hal-hal yang sebenarnya mustahil dikendalikan, seperti pendapat orang lain, masa lalu yang sudah terjadi, atau situasi yang berada di luar kuasa. Menahan diri berarti melepaskan kebutuhan untuk selalu menang dan selalu benar. Dalam percakapan sehari-hari misalnya, tidak semua perbedaan pendapat harus diakhiri dengan kesepakatan. Ada kalanya cukup dengan saling memahami, lalu melanjutkan hidup masing-masing. Pria yang bisa menahan diri tidak merasa terancam oleh sudut pandang yang berbeda. Ia tidak menganggap perbedaan sebagai serangan terhadap harga diri. Ia memahami bahwa setiap orang membawa latar belakang, luka, dan pengalaman masing-masing. Sikap ini membuat interaksi sosial terasa lebih ringan,
Tidak ada kebutuhan untuk terus membuktikan diri. Energi yang sebelumnya habis untuk debat dan konflik bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih produktif. Dalam kehidupan sehari-hari, menahan diri juga tercermin dalam kebiasaan kecil yang sering diremehkan. Cara berbicara, cara mendengar, cara merespons pesan, dan cara bersikap saat lelah atau lapar. Banyak konflik muncul bukan karena masalah besar, tetapi karena akumulasi reaksi kecil yang tidak terkelola. Pria yang mampu menahan diri menyadari bahwa kondisi fisik dan mental sangat mempengaruhi emosi. Ia belajar mengenali tanda-tanda kelelahan dalam dirinya dan tidak memaksakan diri untuk selalu tampil prima. Memberi waktu istirahat, menjaga rutinitas sederhana, dan merawat diri bukanlah bentuk kemanjaan, melainkan bagian dari tanggung jawab pribadi. Ketika kondisi internal lebih stabil, kemampuan menahan diri pun meningkat. Dunia modern sering mendorong pria untuk terus berlari tanpa henti, mengejar target demi target, seolah nilai diri ditentukan oleh seberapa sibuk dan produktif seseorang. Dalam tekanan ini, menahan diri berarti berani melambat, berani berkata cukup ketika tubuh dan pikiran meminta jeda. Keberanian ini sering disalahartikan sebagai kelemahan, padahal justru sebaliknya. Hanya orang yang sadar akan batas dirinya yang mampu menjaga ritme hidup dalam jangka panjang. Pria yang bisa menahan diri tidak takut terlihat biasa-biasa saja. Ia tidak terobsesi dengan citra, tetapi fokus pada kualitas hidup yang nyata. Ia tahu bahwa ketenangan batin jauh lebih berharga daripada pengakuan sesaat. Dari sini, hidup terasa lebih seimbang. Tidak ada lagi dorongan untuk membuktikan sesuatu kepada semua orang. Yang ada, hanyalah komitmen untuk hidup selaras dengan nilai yang diyakini. Dalam menghadapi tekanan sosial, menahan diri menjadi semacam benteng yang menjaga kewarasan. Tekanan untuk sukses, menikah, mapan, dan memenuhi standar tertentu seringkali datang dari berbagai arah. Jika tidak disikapi dengan bijak, tekanan ini bisa membuat pria kehilangan arah dan mulai mengambil keputusan yang tidak selaras dengan dirinya. Menahan diri berarti tidak berburu-buru mengikuti arus hanya karena takut tertinggal. Setiap orang memiliki waktu dan jalannya sendiri. Pria yang bisa menahan diri memahami bahwa hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan ketahanan. Ia tidak mengukur keberhasilan hidupnya dengan pencapaian orang lain. Ia lebih fokus pada pertumbuhan dirinya sendiri, sekecil apapun itu. Dalam dunia kerja misalnya, tidak semua peluang harus diambil, tidak semua tawaran harus diterima. Menahan diri berarti berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan jangka panjang. Ini membutuhkan kejelasan nilai dan keberanian untuk menghadapi resiko. Pria yang mampu menahan diri tidak mudah tergoda oleh janji instan yang mengorbankan integritas. Ia paham bahwa reputasi dan kepercayaan dibangun dalam waktu lama, tetapi bisa hancur dalam sekejap karena satu keputusan impulsif. Dalam pertemanan, menahan diri berarti tidak selalu larut dalam tekanan kelompok. Tidak semua candaan harus diikuti, dan tidak semua kebiasaan harus ditiru. Pria yang bisa menahan diri berani menjaga batasan, meskipun itu berarti terlihat berbeda. Ia tidak takut kehilangan teman yang hanya hadir karena kesamaan kebiasaan yang merusak. Ia lebih memilih lingkaran kecil yang sehat daripada keramaian yang melelahkan. Sikap ini seringkali membawa kesendirian di awal, tetapi memberi kedamaian di kemudian hari. Menahan diri juga berkaitan dengan cara menghadapi emosi negatif yang datang silih berganti. Rasa iri misalnya adalah emosi yang manusiawi. Namun, ketika dibiarkan, iri bisa menggerogoti rasa syukur dan mendorong tindakan tidak sehat. Pria yang mampu menahan diri tidak menyangkal rasa iri, tetapi tidak pula membiarkannya menguasai. Ia menggunakan rasa itu sebagai cermin untuk mengenali keinginan dan kekurangan dalam dirinya. Dari sana, ia bisa bertumbuh tanpa harus menjatuhkan orang lain. Hal yang sama berlaku untuk amarah. Amarah tidak selalu buruk, tetapi cara menyalurkannya menentukan dampaknya. Menahan diri berarti menyalurkan amarah dengan cara yang tidak merusak, entah melalui komunikasi yang jujur, aktivitas fisik, atau refleksi diri. Dalam jangka panjang, kemampuan ini membuat emosi menjadi alat, bukan musuh. Pria yang mampu menahan diri juga lebih mudah memaafkan, bukan karena lupa atau membenarkan kesalahan, tetapi karena ia tidak ingin terus dibebani oleh kemarahan. Memaafkan di sini adalah bentuk pembebasan diri. Dunia mungkin tidak berubah setelah kita memaafkan,
tetapi beban di dalam diri menjadi lebih ringan. Dari sini, muncul ruang untuk hal-hal yang lebih bermakna. Menahan diri pada akhirnya adalah tentang memilih kedamaian daripada kekacauan yang tidak perlu. Seiring bertambahnya usia, makna menahan diri seringkali berubah. Apa yang dulu terasa penting, perlahan kehilangan urgensinya. Pria yang terus melatih kemampuan menahan diri akan menyadari bahwa banyak hal yang dulu memicu reaksi besar ternyata tidak sepenting itu. Perspektif ini tidak datang dari sikap apatis, tetapi dari kebijaksanaan yang tumbuh dari pengalaman. Ketika kita sudah merasakan jatuh bangun, kita belajar bahwa energi hidup terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal remeh. Menahan diri berarti menjaga energi tersebut agar tetap utuh untuk hal-hal yang benar-benar bernilai. Dalam keluarga, kemampuan ini menjadi fondasi kestabilan. Konflik keluarga seringkali lebih emosional karena melibatkan kedekatan dan ekspektasi yang tinggi. Pria yang bisa menahan diri tidak menjadikan rumah sebagai tempat meluapkan frustasi dari dunia luar. Ia berusaha hadir dengan kesadaran, meskipun tidak selalu sempurna. Ia memahami bahwa kata-kata yang diucapkan dalam kondisi emosi bisa meninggalkan bekas yang lama. Menahan diri berarti memilih untuk menciptakan rasa aman, bukan ketakutan. Dalam situasi sulit, ia berusaha menjadi jangkar ketenangan, bukan sumber kegaduhan. Ini bukan peran yang mudah, tetapi dampaknya sangat besar bagi orang-orang terdekat. Menahan diri juga berkaitan dengan cara kita memandang kesuksesan dan kegagalan. Kesuksesan yang tidak disertai kendali diri seringkali melahirkan kehampaan. Sebaliknya, kegagalan yang dihadapi dengan ketenangan bisa menjadi guru yang berharga. Pria yang bisa menahan diri tidak larut dalam euforia berlebihan saat berhasil, dan tidak tenggelam dalam keputusasaan saat gagal. Ia menjaga keseimbangan emosional agar tetap bisa berpikir jernih dalam berbagai kondisi. Keseimbangan ini membuatnya lebih adaptif menghadapi perubahan. Dunia terus berubah, dan ketidakpastian adalah bagian dari hidup. Menahan diri berarti tidak panik setiap kali rencana berubah. Ia berarti menerima bahwa fleksibilitas adalah kunci bertahan. Pria yang mampu menahan diri lebih siap menghadapi ketidakpastian karena ia tidak menggantungkan ketenangannya pada kondisi eksternal. Ia membangun stabilitas dari dalam. Dalam keheningan, ia menemukan kekuatan untuk terus melangkah. Menahan diri juga membuka pintu bagi pertumbuhan spiritual, apapun bentuknya. Ketika kita tidak terus-menerus bereaksi terhadap dunia luar, ada ruang untuk refleksi yang lebih dalam. Kita mulai bertanya tentang makna, tujuan, dan arah hidup. Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali muncul ketika kebisingan mereda. Pria yang bisa menahan diri memberi ruang bagi pertanyaan itu tanpa harus segera menemukan jawabannya. Ia memahami bahwa proses mencari makna adalah perjalanan seumur hidup. Sikap ini membawa kedamaian yang tidak bergantung pada jawaban instan. Hidup terasa lebih utuh ketika kita tidak terus dikejar oleh keharusan untuk segera selesai. Menahan diri dalam konteks ini adalah bentuk penerimaan terhadap proses. Pada titik tertentu, kita akan menyadari bahwa menahan diri bukan lagi sesuatu yang dipaksakan, melainkan kebiasaan yang terbentuk. Reaksi yang dulu terasa otomatis, kini digantikan oleh jeda singkat yang penuh kesadaran. Dalam jeda itu, kita memiliki pilihan. Pilihan untuk merespons dengan bijak atau membiarkan impuls memimpin. Pria yang terus melatih kemampuan ini akan merasakan perubahan halus dalam cara ia menjalani hidup. Masalah mungkin tetap ada, tetapi dampaknya tidak lagi sedahsyat dulu. Ada jarak emosional yang sehat antara diri dan masalah. Jarak ini bukan bentuk pelarian, melainkan ruang untuk berpikir jernih. Menahan diri juga membuat kita lebih menghargai proses daripada hasil. Kita tidak lagi terobsesi dengan akhir cerita, tetapi fokus pada langkah-langkah kecil yang dijalani setiap hari. Dalam proses ini, kita belajar bersabar dengan diri sendiri. Tidak semua perubahan terjadi cepat, dan itu tidak apa-apa. Pria yang bisa menahan diri tidak menghukum dirinya karena belum sampai tujuan. Ia memahami bahwa setiap langkah, sekecil apapun, tetap berarti.
Sikap ini membangun rasa percaya diri yang stabil, bukan yang rapuh dan bergantung pada validasi luar. Ketika kepercayaan diri tumbuh dari dalam, kita tidak mudah goyah oleh kritik atau pujian. Kita bisa menerima masukan tanpa merasa terancam dan menikmati apresiasi tanpa menjadi sombong. Menahan diri pada akhirnya adalah bentuk cinta pada diri sendiri yang paling dewasa. Ia bukan tentang memanjakan, tetapi tentang menjaga. Menjaga pikiran agar tetap jernih, menjaga emosi agar tidak melukai, dan menjaga tindakan agar selaras dengan nilai yang diyakini. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, kemampuan ini menjadi angkar yang menjaga kita tetap utuh. Pria yang bisa menahan diri mungkin tidak selalu terlihat menonjol, tetapi kehadirannya terasa. Ia membawa ketenangan kemanapun ia pergi. Orang-orang merasa lebih aman, lebih didengar, dan lebih dihargai di sekitarnya. Tanpa banyak kata, ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak perlu dipamerkan. Kekuatan sejati hadir dalam kemampuan untuk tetap tenang saat dunia menggoda untuk kehilangan kendali. Dan dari ketenangan itulah, hidup yang lebih bermakna perlahan terbentuk. Dalam keseharian yang penuh tuntutan, kemampuan menahan diri sering diuji justru pada momen-momen paling sepele. Saat bangun pagi dengan tubuh yang belum sepenuhnya siap menghadapi hari, saat rencana berantakan sebelum siang tiba, atau saat kata-kata orang lain terasa menusuk tanpa sengaja. Di momen seperti inilah, perbedaan antara reaksi dan respons menjadi sangat nyata. Reaksi muncul spontan, tanpa jeda, seringkali didorong oleh emosi mentah. Respons, sebaliknya, lahir dari kesadaran. Menahan diri berarti memilih respons. Pilihan ini tidak selalu mudah, terutama ketika kelelahan menumpuk. Namun, justru di titik inilah latihan menahan diri menjadi berarti. Pria yang mampu menahan diri menyadari bahwa dirinya tidak selalu berada dalam kondisi ideal, dan itu manusiawi. Ia tidak menuntut kesempurnaan dari dirinya sendiri, tetapi tetap berusaha menjaga sikap. Ia tahu bahwa satu respons buruk bisa merusak banyak hal yang telah dibangun. Menahan diri juga berarti memahami ritme emosi. Emosi datang dan pergi seperti gelombang. Jika ditunggangi dengan terburu-buru, kita bisa terseret. Tetapi jika diberi jarak, gelombang itu akan mereda dengan sendirinya. Pria yang bisa menahan diri belajar untuk tidak mengambil keputusan penting saat emosi sedang tinggi. Ia memberi waktu bagi dirinya untuk tenang sebelum bertindak. Kebiasaan ini menyelamatkan banyak hal, dari hubungan yang hampir retak hingga keputusan hidup yang berpotensi disesali. Dalam dunia yang memuja kecepatan, kemampuan untuk menunda respons adalah keunggulan. Menahan diri juga tercermin dalam cara kita menghadapi godaan. Godaan tidak selalu berbentuk hal besar. Seringkali ia hadir dalam bentuk kecil yang tampak tidak berbahaya. Keinginan untuk menghindari tanggung jawab, mencari pelarian instan, atau menunda hal penting demi kenyamanan sesaat. Pria yang mampu menahan diri tidak menghakimi dirinya saat godaan itu muncul, tetapi ia tidak serta-merta mengikutinya. Ia memahami bahwa disiplin bukan tentang memaksa diri secara keras, melainkan tentang kesetiaan pada tujuan jangka panjang. Kesetiaan ini dibangun dari kebiasaan kecil yang konsisten. Setiap kali kita memilih untuk menahan diri, kita memperkuat fondasi karakter. Fondasi ini mungkin tidak terlihat dari luar, tetapi ia menentukan arah hidup. Dalam interaksi dengan orang lain, menahan diri membuat komunikasi lebih bermakna. Kita tidak lagi berbicara hanya untuk didengar, tetapi untuk dipahami. Kita belajar mendengar tanpa menyelah, memahami tanpa menghakimi, dan menanggapi tanpa defensif berlebihan. Pria yang bisa menahan diri tidak merasa harus selalu mengisi keheningan dengan kata-kata. Ia nyaman dengan diam ketika diperlukan. Keheningan ini seringkali memberi ruang bagi orang lain untuk jujur dan terbuka. Dalam jangka panjang, sikap ini membangun kepercayaan yang dalam. Orang-orang merasa aman untuk menjadi diri sendiri di sekitarnya. Menahan diri juga mengajarkan kita untuk bersikap adil pada diri sendiri. Kita tidak lagi memaksa diri untuk memenuhi standar yang tidak realistis. Kita belajar membedakan antara dorongan untuk berkembang dan tuntutan yang merusak. Pria yang bisa menahan diri tahu kapan harus mendorong diri lebih keras dan kapan harus berhenti sejenak. Keseimbangan ini menjaga kesehatan mental dalam jangka panjang.
Dunia mungkin tidak selalu memberi ruang untuk jeda, tetapi kita bisa menciptakannya sendiri. Dengan menahan diri, kita menciptakan ruang itu. Ruang untuk bernafas, berpikir, dan memilih jalan yang lebih selaras dengan diri. Dari ruang inilah, hidup yang lebih sadar mulai terbentuk. Pada akhirnya, menahan diri bukan tentang mengendalikan dunia, melainkan tentang mengelola diri di tengah dunia yang tidak selalu ramah. Tidak semua situasi bisa diubah, tidak semua orang bisa dipuaskan, dan tidak semua hasil bisa dikontrol. Pria yang bisa menahan diri, menerima kenyataan ini tanpa menjadi sinis. Ia tetap berusaha, tetapi tidak menggantungkan harga dirinya pada hasil semata. Sikap ini memberi kebebasan batin yang besar. Ketika kita tidak lagi terikat pada keharusan untuk selalu berhasil, kita bisa menjalani hidup dengan lebih jujur. Menahan diri berarti memberi izin pada diri sendiri untuk menjadi manusia dengan segala keterbatasannya. Dalam perjalanan ini, kita akan menemui banyak ujian. Ada kalanya kita tergoda untuk kembali pada pola lama yang lebih mudah dan familiar. Namun setiap kali kita sadar dan memilih untuk menahan diri, kita sedang memperbaharui komitmen pada versi diri yang lebih matang. Proses ini tidak selalu terlihat dramatis. Seringkali ia berlangsung sunyi dalam keputusan-keputusan kecil yang tidak disaksikan siapapun. Namun justru di sanalah karakter dibentuk. Pria yang bisa menahan diri memahami bahwa hidup yang bermakna tidak dibangun dari momen besar saja, tetapi dari pilihan-pilihan kecil yang konsisten. Dalam jangka panjang, pilihan ini membentuk arah hidup. Menahan diri juga mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Kita tidak lagi tergesa-gesa ingin sampai, tetapi belajar menikmati perjalanan. Kita menyadari bahwa setiap fase memiliki pelajaran sendiri. Ketika kita terburu-buru, kita melewatkan banyak hal penting. Dengan menahan diri, kita memberi kesempatan bagi diri untuk belajar, tumbuh, dan beradaptasi. Dunia mungkin menuntut kecepatan, tetapi kebijaksanaan membutuhkan waktu. Pria yang bisa menahan diri tidak takut berjalan lebih lambat selama arahnya benar. Ia percaya bahwa konsistensi lebih penting daripada kecepatan sesaat. Kepercayaan ini membuat langkahnya lebih mantap. Ia tidak mudah goyah oleh perbandingan atau tekanan luar. Ia tahu bahwa hidup yang dijalaninya adalah miliknya sendiri. Menahan diri pada akhirnya adalah bentuk keberanian yang tenang. Keberanian untuk tidak selalu bereaksi, keberanian untuk tetap setia pada nilai, dan keberanian untuk hidup dengan kesadaran. Di dunia yang sering bising dan penuh dorongan instan, pria yang bisa menahan diri menjadi sosok yang langka. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia memilih untuk terus belajar dan menjaga dirinya. Dari pilihan inilah, ketenangan, kekuatan, dan makna hidup perlahan bertumbuh.